يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال ملتهم. يا نفس لا تكنتي من زلة عزمات إن الكبائر في الغفران كالأمام. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. هي خمسة أتفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mubarak daimil baqil mughallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa syababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhiznil Qur'an wa tufahhimni minhul ayat wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita menyempatkan diri membacakan doa untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, mereka yang sedang berusaha dimudahkan usahanya, mereka yang meniti karir agar dimudahkan penantian karirnya, mereka promosi jabatannya, mereka yang sedang tender dimenangkan pitching tendernya, mereka yang sedang dalam usaha dimudahkan segala usahanya, mereka yang kesulitan dalam usaha hutang piutangnya, semoga dengan wasilah doa kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang-hutangnya dan dikeluarkan dari segala musibahnya. Dan mereka yang sedang sakit dengan wasilah doa kita ini semoga dikembalikan seperti sedia kala. Wala likunitian soleha nawaitu ta'lum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzaqah wa tasfir wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin habzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa qurrabi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika. Allahumma ftah lana futul al-arifin wa faqihna fid din wa bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati al
kitab Qisasul Anbiya muallif Syekh Ahmad An-Naisaburi. Nafa'ana Allah fid dharain amin. Sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bagi yang punya kitabnya, cetakan Beirut di halaman 70, paragraf pertama ya. Qala Sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sadi, berkata As-Sudi, kana lahum fi kulli sinnatin, menjadikan setiap tahun, aidin yakhrujuna ilaihi wa yastama'una fihi, hari setiap tahun tuh ada hari raya di kaumnya Nabi Allah Ibrahim ini, yang mereka ini keluar yakhrujuna ilaihi wa yastama'una fihi, dan mereka semua berkumpul. Itu ya, namanya kayak lebaran gitu. Fakanu, maka menjadikan iza roja'u, ketika keluar min aidihim, dari hari raya mereka, dahulu memasuki alal asnam, kepada berhala-berhala, fasajadu laha, maka mereka menyembah idol-idol tersebut. Mereka menyembah berhala tersebut. Summa'adu ila manazilihim, kemudian mereka kembali ila manazilihim. Tadi kan dia dari rumah, di sini kan yanzil artinya turun. Tapi manazilihim di sini artinya maksudnya ya udah kembali lagi gitu ke rumahnya. Jadi mereka ada perayaan di sebuah mungkin lapangan atau aula besar. Mereka menyembah berhala, kemudian mereka pulang. Alamma, maka ketika kana, menjadikan zalika itu al-aid, zalikal idu, qala Abu Ibrahim. Zalikal idu. Jadi begini, ketika hari raya, karena hari raya, maka ayahnya Ibrahim berkata nih, qalu Abu Ibrahim, ya Ibrahim, lau kharajta mana ila aidana ajabaka dinana. Kata bapaknya Ibrahim ini, si Azar, bilang begini, karena ini hari raya nih, wahai anakku Ibrahim, kamu mau gak keluar bersama aku, karena ini hari raya kita gitu. Insya Allah niscaya kamu akan suka nih dengan kepercayaan kami ini gitu, penduduk Azar ini, penduduk kaumnya Nabi Allah Ibrahim, Raja Namrus gitu ya. Fakharaja, maka keluarlah mahum, bersamanya. Siapa mereka itu? Ibrahim. Berarti Azar dan Ibrahim keluar. Falamma kana biba'idil tariqin alaqi nafsihi wa qala. Biba'idil tariqin alaqi nafsihi wa qala. Kemudian ketika berjalan menuju perayaan, Nabi Allah Ibrahim ini menjatuhkan dirinya. Inni sakimun istaki ojuli. Sesungguhnya aku sakit, sakim. Ayah, aku sakit ya Allah, jatuh nih. Kakiku terasa sakit, ojuli istaki rojuli. Kakiku terasa sakit. Ini Nabi Allah Ibrahim ini kayaknya berpura-pura nih. Karena mungkin
Dia udah tahu perayaan ini adalah menyembah sebuah berhala ya, di dalam pertemuan yang diadakan oleh kaumnya, oleh Raja Namrus. Fatawallu, maka pulanglah atau berpaling. Fatawallu karena dua orang, jamak anhu, maka berpalinglah mereka darinya. Wahwa soreun, sementara Nabiullah Ibrahim ini soreun tergeletak. Falamma madu, ketika mereka nadi akhorahum, waqad baki du'afa'un nas. Jadi begini, ketika Nabi Allah Ibrahim ini ditinggal sama ayahnya, kan ini jalanan lah, apa jalan menuju perayaan gitu. Waqad baki du'afa'in nas, dan datang seseorang yang lemah gitu. Jadi itu yang ada juga, jadi orang-orang lemah tuh datang juga begitu. Bahasanya orang-orang belangsak lah gitu. Orang-orang yang mohon maaf, sangat-sangat miskin, sangat-sangat sulit gitu. Orang-orang dari golongan mustadafin, orang-orang yang perlu dibantu. Jadi orang-orang miskinnya kaum Nabi Ibrahim ini datang, dipanggil sama waqad baki, mana nadi, jadi kan nadi itu kan mengajak. Madu nadi fi akhirhum waqad baki du'afa'in nas. Oke, jadi ini orang miskin ini tetap bersama Nabi Allah Ibrahim nih, berhasil diseru gitu. Dan ini dicatat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Wa tallahi, dan demi Allah, ya ini sumpah ya. Dan demi Allah, la'akidanna asnamakum, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala mereka. Ba'da tuwallu, setelah mereka mudbirin, bertolak meninggalkannya. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini bilang, besok akan kita buat perhitungan, kita akan prank mereka ini, kaum-kaum penyembah berhala oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ini sifat rebelnya keluar, sifat pemberontaknya keluar. Yang seperti kita ketahui bahwa Nabi Allah Ibrahim ini menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di dalam perayaan, di dalam ini ya, di dalam sebuah kuil, ditinggalin satu, kasih satu yang hidup, yang nggak rusak, tetapi di lehernya terdapat sebuah kapak gitu. Nah ini adegan sebelumnya begitu. Jadi ketika perayaan, Nabi Allah Ibrahim ini diajak oleh ayahnya. Di dalam perjalanan Nabi Allah Ibrahim pura-pura jatuh. Kemudian Nabi Allah Ibrahim ini saking nggak bisa menahan dirinya ya, dia meracau lagi gitu. Besok pokoknya besok gua kerjain lo, lihat besoknya ya. Orang-orang tolol gitu ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini kayak seorang mafia ya. Mafia menggugat bukan Tuhan, tapi Tuhannya mereka, lingkungan dan orang kebanyakan. Lingkungan ini sesat gitu, dan orang kebanyakan gitu. Nabi Allah Ibrahim ini rebel banget gitu.
Fasamauha minhu. Dan orang-orang yang miskin ini mendengar begitu perkataan Nabi Ibrahim ketika dia ini udah kesal banget, meracau dan pengen melakukan tipu daya terhadap mereka begitu. Didengar nih sama orang-orang miskin dari kaumnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa qala Mujahid wa Qatadah wallahu a'lam bissawab. Mari kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Seperti biasa, mari sama-sama kita tidak membeli produk-produk yang berafiliasi terhadap Zionis Israel. Masih sama amar ma'rufnya itu. Karena kenapa? Karena kita tidak perang. Perang kita dengan cara memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Karena kalau kita membelanjakan uang kita kepada mereka, produk-produk Israel, sama dengan kita turut menyumbang bom, peluru, apapun itu ya, untuk membunuh manusia-manusia di Palestina. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar yang kedua, ini tentang fikih perang. Itu di dalam fikih perang, ya, qatalah, fikhu qatlun, fikhun qital, fikhun qitalin. Di dalam fikih perang ini, manusia-manusia atau orang yang mentalnya atau fisiknya lemah, mental dan fisiknya lemah, tidak boleh atau dilarang ikut perang. Karena kenapa? Kalau yang mental dikhawatirkan, yang mentalnya lemah ini akan mengajak barisan untuk berpaling dari perang, untuk mufirun, untuk kabur, untuk menjadi pengecut begitu. Ya. Kalau yang sakit ya karena memang dia sakit gitu. Kalau uzur sakit ya ada nanti nyusahin teman-temannya yang lain, ya pasukan-pasukan yang lain kalau berperang. Lebih baik dia menyembuhkan diri baru dia berperang. Gitu. Saya masih nus-nus. Saya tidak mengatakan ini, saya tidak mengatakan Damai Hari Lubis ataupun Bang Egy Sujana ya. Saya nggak mengatakan situ. Intinya di dalam fikih perang dilarang mengajak manusia yang mentalnya atau fisiknya lemah, gitu ya. Oke. Lanjut dalam amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga. Ini pasal KUHP yang baru ini katanya penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Maksudnya ini menghormati hak asasi manusia terhadap koruptor. Gitu. KPK ini pasal undang-undang 91 KUHP yang baru. Jadi orang-orang yang korupsi itu dipakein topeng, gitu. Dipakein masker, dipakein topeng, seperti layaknya hooligans. Ya kalau kita anak-anak skinhead atau garis keras Persija atau Bobotoh, Viking, Aremania atau bonek gitu ya, kita tahu tuh topeng gitu, dipakai topeng, dipakai masker, cuman keset matanya aja gitu. Kalau saya sebagai warga sipil sekaligus juga termasuk Ustadz Culture, dikhawatirkan nanti ini tuh orang lain gitu, cuman pura-pura doang gitu. Ini cuma main-mainannya KPK gitu kan. Ini kita udah nangkap orang nih. Ternyata orangnya sama gitu. Karena dia pakai topeng gitu alasannya. Ini undang-undang KUHP yang baru ini banyak yang menurut saya aneh gitu. Seharusnya kalau koruptor itu harus itu ya, dibunuh, dicincang-cincang, dibuang ke laut. Gitu. Ini atas dasar hak asasi manusia, koruptor dipakein topeng, besok dia akan melakukan korupsi lagi. Gitu. Ini agak-agak ambigu, gitu. Agak disinterpretasi
Maksudnya orang dihukum itu kan agar jerak. Tetapi kalau dia dikasih lihat wajahnya, maksudnya tidak dikasih lihat wajahnya, ya mungkin dia akan melakukan korupsi lagi. Atau probabilitas yang pertama, bisa jadi nih hanya orang lain yang tidak korupsi. Dianggap ini sebagai prestasinya KPK. Menurut keyakinan saya. Mainstream ya. Aduh, yang penting lagi. Gitu ya, jadi segmentasi amar ma'ruf yang keempat ini saya sudah mempelajari beberapa bulan. Saya harap kepada Dadan ya, Ketua MBG ataupun Pak Prabowo, ada sumbang saran juga dari Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan Jogja. Dia bilang kalau bisa satu dapur itu hanya nggak terlalu banyak gitu, nggak usah 2000 unit. Satu dapur tuh 50 atau 500 maksudnya. Nggak usah sampai 2000, nggak usah sampai 2000. Satu dapur 500 unit. Menurut pandangan Sultan Hamengkubuwono itu masuk akal. Karena dapur-dapur yang tidak memiliki freezer, yang tidak mempunyai chiller atau mesin pendingin, ketika mereka memasak, ini produknya akan busuk karena tidak ada mesin pendingin dan terjadi keracunan. Sumbang saran dari saya adalah, karena saya melihat UMKM, kantin-kantin itu mulai sepi karena ada MBG, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan berputarnya ekonomi di kantin-kantin sekolahan, yang berarti juga meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan GDP-nya Indonesia. Saya harap Pak Presiden memberikan makan bergizi gratis ini di waktu pagi jam setengah 7 nih maksimal. Diberikan di setengah 7 agar makanannya fresh dan sehat. Jadi ketika mereka siang, ini anak murid sudah olahraga, sudah belajar ya kan. Belajar itu kan menggunakan otak, seperti main catur, itu kan melelahkan. Siang dia lapar lagi, dia bisa jajan kembali di kantin-kantin yang sudah ada gitu. Ini kan banyak pengusaha pedagang di kantin-kantin sekolah yang speak up bahwa dagangannya tidak laku pasca adanya makan bergizi gratis. Saya rasa cukup kajian malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma jal fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mawduatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muta'ali ala sarairi wa niyati ibdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak waktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhikni bi hasbiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bertemu kembali di kajian podcast saya diri, yang berarti Tuan Guru Dery itu sendiri, atau perkataan Tuan Guru Dery, my friend,
my author. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.